cukup begitu sih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jamil, barakallahu fikun, langsung absen. Ya. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Ayyatuha at-talibat Saffu at-tasi' As-saffu at-tasi' rahimani wa rahimakunallah jami'a. Al-yawm ya banat, insyaallah ta'ala nabhathu wa nastamirru darsana fil babi thalith fi bayani ma yajibu i'tiqaduhu fir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitih wa sahabatih. Ya, kita masuk di bab ketiga ya, yang membahas tentang apa akidah kita, bagaimana sikap kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap ahli bait dan sahabatnya. Bagaimana sikap yang benar kita sebagai seorang muslim terhadap Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlu baitnya serta sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an. Baik, bagaimana? Yang pertama, ya, sikap kita yang harus kita bersikap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, serta tidak boleh berlebih-lebihan, al-ghulu, berlebih-lebihan, wal itra, berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang pertama. Kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wajib mencintai dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin kita bilang bahwasannya kecintaan kita terhadap Nabi setelah Allah, ya kan? Yang wajib pertama kali adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kita terhadap orang tua kita, terhadap harta benda kita, terhadap sanak saudara kita, terhadap pasangan hidup kita. Ya. Dalilnya mana? Nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'min ahadukum." Tidak sempurna keimanan kita, tidak sempurna imannya seseorang, hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sampai aku menjadi orang yang paling ia cintai dibanding anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Taib.
Taib. Qala al-allamah Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kullu mahabbatin wa ta'zimin lil bashar fa innama tajuzu tab'an li mahabbatillah wa ta'zimihi. Ya, semua cinta, rasa cinta, ya, kita mencintai sesuatu, wa ta'zimul bashar, memuliakan seseorang, boleh kita mencintai, ya, kita boleh mencintai seseorang, boleh memuliakan seseorang dengan syarat taba'an li mahabbatillah wa ta'zimihi. Boleh kita mencintai orang lain, boleh kita memuliakan orang lain dengan syarat cinta kita dan kita memuliakan orang lain karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah memerintahkannya. Fa innaha min tamami mahabbati mursalihi wa ta'zimihi. Baik, begini dia. Oke, nomor 1 itu aja intinya ya. Coba Dania Akila. Silahkan Dania Akila, hidupkan mic-nya. Coba kamu kasih tahu Ustazah dengan ringkas pembahasan kita yang pertama, akidah kita terhadap menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Bagaimana seharusnya kita menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita wajib mengagungkan dan mencintai Rasulullah. Itu saja. Taib, barakallahu fik. Ada yang mau menyempurnakan? Kita wajib mencintai dan memuliakan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau menyempurnakan poin pertama? Aisyah. Kita wajib mencintai dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama. Silahkan sempurnakan. Ada lagi tidak? Kenapa nggak dibuka bukunya? Halaman 79. Aisyah. Iya saja. Kita wajib mencintai Rasulullah SAW. Tetapi harus mencintai Allah dulu baru Rasulullah. Iya betul. Jadi kecintaan kita terhadap Rasulullah itu urutannya cinta dulu sama Allah, ya kan? Kecintaan kepada Allah, kemudian kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasra Saharani. Barakallahu fikuma Dania wa Aisyah. Nasra Saharani. Uzkuri dalilan, sebutkan dalil, uzkuri dalilan yang menyatakan atau mengenai terkait cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan hidupkan mic-nya Nasrah. Nasra Saharani, hidupkan mic-nya. Silakan. Sebutkan dalil. Terserah mau yang dari Al-Quran atau dari hadis tentang wajibnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada nasrah. La yu'minu ahadukum hatta la yu'minu la yu'minu ahadukum hatta kuna uhibbu ilaihi ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi. Paling bawah Kak. Terus wa walidihi wabasu wannasi ajma'in. Barakallahu fik. Ya, itu dalil wajib kita mencintai Rasulullah di atas makhluk yang lain ya. La yu'min ahadukum, tidak sempurna iman kita ya sampai kita lebih mencintai Rasulullah dibanding kecintaan kita terhadap anak kita, terhadap orang tua kita dan seluruh makhluk yang lain. Yang kedua ya banat barakallahu fikun, yang kedua bagaimana sikap kita ya yang benar, sikap yang benar ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, an-nahyu 'anil ghulu wal itra' fi madhihi. Larangan ya, yang pertama tuh wajib mencintai dan memuliakan Rasulullah. Yang kedua, tidak boleh bersikap berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi. Juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuji Nabi. Apa sayang? Mahu Kak? Apa? Cuman ustazah aja apa? Suaranya putus-putus. Yang lain gimana? Suara ustazah putus-putus? Enggak. Oh mungkin ini ya Kak, mungkin sinyal ya Kak, sabar ya. Dengerin aja ya. Atau nanti kalau tidak jelas juga bisa lihat di link YouTube-nya ya. Baik. Yang kedua barakallahu fik, yang kedua larangan berlebih-lebihan juga dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-ghulu, apa itu al-ghulu? Al-ghulu artinya tajawuzul haddi. Ya, melewati batas. Tajawuz, melewati. Al-had artinya batas. Hudud, batasan-batasan. Al-haddu, batas ya. Al-ghulu artinya melewati batas. Melewati batas. Kalau kita bahasa kita apa bilang? Kelewatan kali kau. Kelewatan kali pun, nah itulah ya, melewati batas. Yuqal, ya contohnya bagaimana kita bilang ghulu nih, bagaimana kita buat kalimat dari kata ghulu. Ghala ghuluwan misalnya. Oh si Fulan tuh udah lewat batas sekali. Ghala ghuluwan. Ya, maksudnya apa? Melewati batas, tajawuzul haddi fil qadri. Ya sebetulnya dia tidak perlu melakukan itu tapi dilakukannya. Ya contoh melewati batas satu lagi. Dalam syariat kita apa misalnya? Kita diwajibkan untuk tidak mencuri. Ya kemudian ada orang yang mencuri. Padahal kita sudah dibilang tidak boleh mencuri. Ada orang yang mencuri, maka dia telah melewati batasan-batasan Islam. Ya kan? Taib. Itu dia al-ghulu, melewati batas. Al-itra, nih, kan di sini ada dibilang larangan al-ghulu, ya, berlebih-lebihan, melewati batas. Dan itra, apa itu itra? Al-itra artinya mujawazatul had, melewati batas fil madhi,
dalam memuji, melewati batas dalam memuji. Kalau yang ghulu melewati batas, ya, idzan tajawuzul haddi fil qadri, melewati batas dalam memuliakan, sama ya, hampir sama. Ya, itra melewati batas dalam bentuk pujian. Bahkan bisa sampai ke derajat ini al-kadzib, bohong. Ya, al-itra. Nah, itu dia titik. Tadi arti ghulu dan itra secara bahasa. Al-ghulu arti secara bahasa melewati batas dalam memuliakan. Al-itra secara bahasa artinya melewati batas dalam memuji. Sampai kepada bohong, ya. Sedangkan yang kita bahas sekarang ini al-muradu bil ghulu fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, arti dari ghulu ya adalah mujawazatul haddi fi qadarihi bi an yurfa' martabatul ubudiyah war risalah wa yaj'alu lahu syai'un min khasa'isil ilahiyah. Baik, maksudnya al-ghulu di sini ya bukan melewati batas seperti yang Ustazah contohkan tadi. Kita tidak boleh mencuri, batasannya tidak boleh mencuri. Kemudian orang mencuri, itu namanya melewati batas. Ya, itu secara bahasa. Nah, sedangkan yang di sini ya arti dari pembahasan kita yang nomor 2 ini apa? Ghulu yang sebetulnya yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah ghulu ya berlebih-lebihan dalam memberikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau mujawazatul haddi, berlebih-lebihan dalam memuliakan fi qadarihi, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bi an yurfa' martabatul ubudiyah, ya, sampai-sampai kalau ada orang yang berlebih-lebihan dalam memuliakan Nabi, ya, sampai-sampai menjadikan Nabi itu kan manusia, ya kan? Nabi manusia bukan? Faradiba, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia bukan? Manusia saja. Manusia. Nabi adalah manusia, ya. Orang yang mengangkat martabat ubudiyah, ya, martabat ubudiyah. Nabi adalah manusia, abdun. Warisalah. Risalah ini kenabian, ya, kemudian menjadikan atau mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai derajat ilahiyah, derajat ketuhanan. Ya, contohnya apa? Bi an yud'a wa yustaghatsu bihi min dunillah wa yahlifu bihi. Contohnya orang yang berdoa kepada Nabi, ya, tidak kepada Allah. Kita berdoa Allahumma, ya Allah, ya kan? Kita berdoa kepada Allah kan, Fatimah Zahra, ya Allah. Baik. Kalau ada orang yang berdoa kepada Nabi, ya, maka ini termasuk ghulu, berlebih-lebihan dalam menyikapi kemuliaan dan martabat kerasulan yang Allah berikan kepada Nabi. Ya, bi an yud'a, berdoa kepada Nabi, atau yustaghath. Apa istighatsah? Ayo, pembahasan yang lalu, apa itu istighatsah? Ya, Naila Putri Barkah, apa itu istighatsah? Nah, silahkan buka bukunya halaman 76. Apa itu istighatsah? Buka mic-nya.
Apa itu istighatsah? Meminta dihilangkannya kesulitan atau kesukaran. Iya, meminta seseorang ya untuk menghilangkan kesulitan, meminta kepada Nabi untuk dihilangkan kesulitan yang Nabi tidak bisa melakukannya. Ya, ini termasuk ghulu fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau wayuhlafu bihi, atau orang yang bersumpah dengan nama Nabi. Nah, bersumpah dengan selain Allah hukumnya apa? Syirik. Ya kan? Maka kalau ada orang yang bersumpah demi Nabi Muhammad misalnya, ini termasuk perbuatan ghulu, berlebih-lebihan dalam memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak diperbolehkan. Ya, Nabi adalah manusia. Taib, barakallahu fikum. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanya? Paham? Ya, anggukkan kepalamu. Kalian tidak buka mic, jadi anggukkan aja kepalanya ya. Paham kan? Ustazah. Mau bertanya. Nah, Yes, kalau misal kan sebentar Kakak. Kalau mau bertanya selain pembahasan kita itu nanti ya. Ini Ustazah masih nanya, kalian paham nggak yang Ustazah jelaskan tadi? paham. Karena kita belum selesai nih. Ya, masih ada yang lain. Paham kan Kak? Ustazah. Oke. Jadi bisa nih Ustazah lanjut. Ustazah lanjut ya. Angguk-angguk lagi. Baik, la baksa. Ya, silahkan yang tidak menghidupkan kamera. Syabil Kis, Kaila Mumtaz, Aulia Karolin, Adinda. Nah, sedangkan al-itra, apa maksud kita tidak boleh ghulu tadi, berlebih-lebihan dalam hak Nabi, juga tidak boleh itra. Apa itu itra? Al-itra'u fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah an yuzada fi madhihi, berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ghulu tadi berlebih-lebihan dalam apa? Kaila Mumtaz. Kalau ghulu tadi apa? Berlebih-lebihan dalam memberi hak kepada Nabi sudah. Mengagungkan Nabi. Ini semuanya dalam hak Nabi sayang. Al-itra juga haknya Nabi. Ya. Kalau al-ghulu tadi apa, Syamimi? Berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi. Iya, berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi, sampai-sampai mengangkat derajat hamba dan kerasulan Nabi sampai ke derajat ilahiyah, derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi meminta pertolongan kepada Nabi, berdoa kepada Nabi, bersumpah dengan nama Nabi. Ini berlebih-lebihan dalam memuliakan Nabi. Tidak boleh. Nabi adalah seorang hamba, dan yang berhak untuk kita mintai istighatsah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, itu haknya Allah, bukan haknya Nabi. Baik. Sedangkan al-itra adalah berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah Bilqis, Adinda, buka kamera kamu. Faqad naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika biqaulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian terlalu memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji siapa? Ibnu Maryam. Ibnu Maryam Nabi siapa?
Nabi Isa Ustazah. Nabi Isa. Orang-orang Nasara terlalu memuji berlebih-lebihan dalam pujian terhadap Nabi Isa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tatruni, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa alaihi salam ibnu Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya kata Nabi, aku hanya seorang hamba. Maka katakan Abdullah wa rasuluhu. Maka bilang aja Nabi Muhammad itu adalah Abdullah, utusan hamba Allah, wa rasuluhu, dan Rasulullah. Orang-orang Nasara ya banat bilang apa? Ada yang bilang bahwasannya Nabi Isa adalah anak Allah, ya kan? Anak Tuhan. Ada yang bilang bahwasannya Nabi Isa Thalithu Thalathah, Tuhan yang tiga, termasuk salah satu Tuhan yang tiga, berlebih-lebihan. Padahal Nabi Isa adalah Abdullah, hamba Allah. Maka Nabi kita Muhammad SAW berpesan, la tatruni, jangan berlebih-lebihan dalam memujiku. Bilang saja ana Abdullah, bilang bahwasannya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Maksudnya la tamdahuni bil batil, janganlah kalian memujiku dengan yang batil, yang tidak ada, yang tidak benar. Wala tajawazul had, jangan pula berlebih-lebihan dan melewati batas dalam memuji. Kama ghallatin Nasara, sebagaimana orang-orang Nasrani ya berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam alaihi salam. Fad'u fihi al-uluhiyah, fadda'u fihi al-uluhiyah ya. Orang-orang Nasrani mengaku-ngaku apa? Nabi Isa Tuhan, uluhiyah. Wa wasafuni bima wasafani bihi rabbi, sifatilah aku, kata Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah mensifatiku. Maka katakanlah, siapa itu Nabi Muhammad? Hilwa Rasidah. Ustazah nanya sama anti, siapa itu Muhammad alaihi salam? Coba hidupkan mic-nya Kak. Nabi sudah. Iya betul. Nabi Allah, hamba Allah, dan utusan Allah. Begitu ya. Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Baik. Walamma qala lahu ba'du ashabihi anta sayyiduna. Baik. Nah, nih ada cerita saat di mana sebagian sahabat Nabi SAW ya bilang sama Nabi, anta sayyiduna, wahai Rasulullah, engkau adalah tuan kami. Wahai Rasulullah, engkau adalah tuan ya, bukan Tuhan, Tuan. Ya Rasulullah, engkau adalah tuan kami. Maka saat itu Rasulullah SAW bersabda, faqal as-sayyidu Allah. Sayyid ya, sayyid adalah ya, yang cocok untuk dibilang sayyid adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Walamma qalu wa afdalana wa a'zamuna wa a'zamana tulan. Ya, saat dimana sebagian dari sahabat Rasulullah SAW memuji beliau, wa afdalana wa a'zamana tulan, ya, maka Rasulullah SAW bersabda, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wala yastajriyannakumus syaitan. Ya, maksudnya apa? Jagalah perkataan kalian ya, karena setan itu di tubuh manusia ya, Umi, mengalir seperti aliran darah di tubuh manusia, begitu. Maksudnya apa? Hati-hati dalam memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Jangan sampai berlebih-lebihan. Taib, insyaallah ya banat, kita lanjut ya di pertemuan yang akan datang. Ya, barakallahu fikun, jangan lupa absen. Kemudian Ustazah ucapkan jazakunallahu khairan untuk yang sudah mengikuti ujian kemarin, ujian harian. Untuk yang tidak mengikuti maka Ustazah sampaikan silahkan kalian melihat YouTube Ustazah ya, karena itu juga berpengaruh ke nilai kalian ya. Barakallahu fikun. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca doa kafaratul majlisnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakunallahu khairan yang sudah ikut Zoom. Barakallahu fik. Mi, rica kopi ya Mi?